Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudaraku, pembahasan kali ini kita masih membahas tentang satu kunci dari hidup kita berbahagia adalah bersabar atas segala musibah, atas segala ujian. Dan pada podcast kali ini kita akan mencoba membahas apa sih dampaknya bagi orang-orang yang kurang kesabarannya, yang tidak cukup kesabarannya, atau juga orang yang tidak sabar di dalam menghadapi ujian, menghadapi yang ibadah, dan menghadapi pergaulan sosial yang berbeda-beda ini. Dampak buruk yang pertama dari orang yang tidak sabar adalah stres yang akan meningkat, ya. Orang yang tidak sabar cenderung menghadapi tingkat stres yang lebih tinggi, ya. Ketidakmampuan untuk menahan diri dan menunggu dapat menyebabkan rasa frustasi, ya, dan gelisah yang berlebihan, yang tentu pada kiranya dapat meningkatkan tingkat stres kita dalam hidup sehari-hari. Kemudian dampak buruk yang kedua, jika kita tidak memiliki kesabaran yang cukup, adalah kurangnya kepuasan di dalam pencapaian. Ketidakmampuan untuk bersabar seringkali membuat kita sulit merasakan kepuasan dalam pencapaian mereka. Mereka mungkin lebih fokus pada hasil akhir daripada proses pencapaian itu sendiri, yang dapat mengurangi kepuasan dan kegembiraan dalam mencapai tujuan, ya. Kemudian dampak buruk yang ketiga, ya, dari 7 dampak buruk jika kita tidak bisa sabar adalah hubungan yang terpengaruh. Orang yang tidak sabar mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan interpersonal yang sehat. Sikap yang terburu-buru, yang reaktif, yang impulsif, ya, dapat menciptakan konflik, menciptakan ketidaksepakatan dan juga ketidaknyamanan di dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian dampak buruk yang keempat adalah kesulitan menerima kegagalan. Ketidakmampuan untuk bersabar seringkali membuat seseorang kesulitan menerima kegagalan atau rintangan yang mungkin muncul dalam kehidupan. Mereka akan cenderung menyalahkan diri sendiri atau orang lain tanpa mengambil waktu untuk memahami, mempelajari, ya, apa yang bisa didapat dari kegagalan, ya. Jadi apa yang sering dikatakan sebagai kegagalan adalah sukses yang tertunda, tidak mungkin ada pada mereka yang tidak memiliki tingkat kesabaran tertentu. Jadi kata-kata kegagalan adalah sukses yang tertunda itu hanya akan bisa dirasakan maknanya jika kita punya kesabaran. Orang yang tidak punya kesabaran tidak mungkin punya cara berpikir yang demikian itu. Kemudian dampak yang kelima dari orang yang tidak sabar adalah kurangnya fokus dan perencanaan jangka panjang. Orang yang tidak sabar mungkin kesulitan mempertahankan fokus pada satu tujuan dalam jangka waktu yang lama. Mereka cenderung tergoda untuk mencari pemenuhan keinginan mereka segera tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang atau perencanaan yang matang, ya. Jadi orang-orang yang memikirkan jangka panjang adalah orang-orang yang sabar, ya. Orang yang tidak sabar itu hanya selalu berpikir jangka pendek, ya. Sehingga sering kita mengatakan jangankan memikirkan akhirat gitu, ya, memikirkan besok makan apa saja kita kesulitan gitu, ya.
Dan kesabaran akan mengajarkan kita untuk membuat hidup itu fokus dan juga penuh perencanaan. Ya, jadi kita hidup memang harus direncanakan, harus punya proposal gitu ya. Kemana kita akan ke bawah ya. Walaupun sudah digariskan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, tentu ibadah ini tidak hanya bermakna ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, tetapi juga segala tingkah laku kita, bagaimana kita nilai dengan ibadah, dan semua perlu perencanaan ya. Tidak ada yang salah dalam konteks perencanaan ya. Banyak contoh-contoh ya kegiatan yang perencanaannya dadaan, perencanaannya tidak penuh dengan kesabaran ya, akhirnya terbengkalai ya. Bangun bandara terbengkalai ya, bangun IKN terbengkalai katanya gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak terbengkalai ya, tetapi intinya bahwa memang segala sesuatu itu harus direncanakan, dan orang yang tidak sabar ya sudah pasti tidak ke sana gitu ya. Bahkan untuk mengorbitkan anaknya, mengorbitkan saudaranya ke pentas nasional saja kita tergesa-gesa ya, hasilnya tentu menjadi tidak akan maksimal. Berhasil tetapi ya tidak maksimal tadi ya. Dan yang kita khawatirkan ya kalau tidak sekedar tidak maksimal ya, karena ini menyangkut kehidupan orang banyak, yang kita khawatirkan kan yang terjadi justru penurunan, justru kerusakan, justru malah petaka. Kemudian dampak yang keenam ya, dari sikap kita, dari perilaku kita yang tidak sabar, kita akan menanggung risiko keputusan yang impulsif. Ketidakmampuan untuk bersabar dapat mendorong seseorang untuk membuat keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ini dapat berdampak negatif pada karir, pada keuangan, dan pada hubungan ya. Hari-hari ini kita sedang menikmati ya dampak itu ya. Utang yang sedemikian banyak ya, keuangan yang minus ya gitu, dan banyak hal lah yang itu semua dari hal-hal yang karena tidak mengedepankan kesabaran, tergesa-gesa, tersega-sega, terburu-buru ya. Padahal semuanya memang harus penuh dengan perencanaan dan perhitungan ya, bukan perhitungan yang dalam waktu singkat, bukan perhitungan untuk semuanya serba instan ya. Dan yang terakhir ya, dampak buruk dari orang yang tidak sabar adalah kita akan mengalami penurunan kesehatan mental. Apa yang disebut sebagai revolusi mental ya. Revolusi yang terjadi justru kesehatan mental kita makin terpuruk. Begitu banyak orang yang hari ini ya semakin meningkat, banyak orang yang mengalami masalah kejiwaan, orang dengan masalah kejiwaan, dan kalau itu tidak segera diatasi maka akan terjadi kenaikan yang cukup pesat orang dengan gangguan kejiwaan alias ODGJ ya. Jadi itulah ya 7 dampak buruk dari orang yang tidak sabar ya. Yang pertama, stres meningkat, kemudian kurangnya kepuasan dalam pencapaian, kemudian juga hubungan yang terpengaruh, kesulitan menerima kegagalan, kurangnya fokus dan perencanaan jangka panjang ya, risiko dari keputusan yang tergesa-gesa, dan juga menurunnya kesehatan mental. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang tidak sabar, tetapi termasuk orang-orang yang memiliki kesabaran yang cukup sehingga kita tidak stres dan tidak mengalami penurunan kesehatan mental kita. Tetap semangat
ya, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.